Qala al-Hafiz Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala i'tamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar faqala i'tamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar faqala as-salata ya Rasulullah raqada an-nisa wa sibyan فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. Al-Hafidh Abdul Wahid bin Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menuturkan sebuah kejadian, i'tamman Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tamma idakhala fil atamah wa hiya zulmatul lail wal muradu annahu akhara salatal isya ba'da dhahabis syafaq fassalaha fi zulumatil lail. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda salat isya sampai gelap, ya, sampai gelap malam. Menunda sholat isya tidak di awal waktu sampai gelap malam. Fakharaja Umar maka Umar mendatangi Nabi SAW faqal dan berkata, as-salata ya Rasulullah, ya, as-salata ya Rasulullah, tunaikan salat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya segera, ya, kerjakan salat isya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Raqadan nisa wasibyan, karena para wanita, Syekh Abdullah Al-Bassam, wa raqada an-nisa wasibyan mimman laisa lahum taqa wal ihtimal ala tulil intizar. Ya, karena mereka enggak mampu untuk menunggu lama-lama, mereka sampai tertidur, ya, menunggu ditegakkan salat isya. Fakharaja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, min baiti ilal masjid, keluar dari rumah beliau masuk ke masjid, wa ra'suhu yaqturu ma'an, dalam keadaan kepala beliau bercucuran air, ya, bercucuran air minal ikhtisal, ya, karena mandi. Yaqul, beliau berkata kemudian, laula an asyqa laulal masyaqqata alati tunalu alati tanalu muntadhiris shalah, seandainya tidak memberatkan atas umatku yang menunggu ditegakkannya salat isya, la amartuhum bihadhis shalah, niscaya aku akan perintahkan mereka salat isya hadhis saah, ya, di waktu ini. Ini tidak di awal waktu, tetapi sudah masuk waktu gelap, ya. Ikhtalafa halil afdalu taqdim aw ta'khir. Maka para ulama kemudian berbeda pendapat, ya, berdasarkan hadis ini. Mana yang lebih afdal? Salat isya itu disegerakan di awal waktu atau ditunda? Ya, ditunda, tidak di awal waktu. Kemudian kita ringkas, wa dhahabal jumhur ila anal afdal at-ta'khir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang afdal salat isya itu ditunda dari awal waktunya.
Tapi kemarin kita sudah membaca bahwa Nabi SAW itu kalau sholat isya berubah-ubah kan? Ya. Ahyanan ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum apa? Abta'u akhar. Berubah-ubah Nabi SAW itu waktu memulai menegakkan sholat isya. Kalau melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid, segera sholat isya ditegakkan. Kalau melihat para sahabat masih belum berkumpul, masih terlambat datang, maka beliau menunda. Maka kata Syaikhul Basam, maka kaunuhu lam yudawi ma'ra ta'khiriha, ya, falam yamna'hu min dzalika illa khasyatu al-masyaqqati. Adapun Nabi SAW berubah-ubah, ya, tidak setiap hari menunda sholat isya dari awal waktunya, karena hal itu khawatir. Beliau apa? Beliau khawatir apabila setiap hari beliau menunda penegakan sholat isya dari awal waktunya itu akan memberatkan umat, akan memberatkan para sahabat, memberatkan umatnya. Oleh karenanya baru satu hadis kita baca, ya, satu kesempatan saja Nabi SAW menunda pelaksanaan sholat isya dari awal waktunya sampai gelap sekali. Atamah itu sepertiga sampai masuk, ya, sepertiga malam yang pertama sampai gelap. Itu Umar sudah mengatakan apa? Raqadan nisa'u wasibyan. Para wanita dan anak-anak yang menunggu sudah pada tidak kuat, mereka tertidur. Ya, mereka tertidur. Ya, ini hadis Nabi SAW menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sholat isya, bahwa waktu sholat isya itu dimulai dengan hilangnya warna-warna merah di langit berganti dengan gelap. Itu awal waktu sholat isya. Perkiraannya dari masuk waktu maghrib sampai berakhir waktu sholat isya itu kurang lebih 50 menit saja. Kurang lebih berapa? 50-an menit saja. Ya, 50 menit ke atas. Kalau kurang 50 menit jarang. Ya. Maka kemudian mana yang afdol? Awal waktu atau, ya, agak ditunda? Adapun akhir waktu sholat isya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Al-Madhhab Al-Hambali mengatakan akhir waktu sholat isya itu pertengahan malam. Ya. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan akhir waktu sholat isya itu ya subuh. Datang waktu subuh. Hanya saja mereka mengatakan pertengahan malam sampai datang waktu subuh itu disebut waktu darurah. Yakni dibolehkan sholat di waktu tersebut karena terpaksa. Karena orang memiliki uzur, terpaksa, sehingga dia sholatnya lewat tengah malam, sholat isyanya lewat di tengah malam. Sehingga kalau orang tidak punya uzur dan tidak terpaksa, dia sengaja, saya sholat isyanya nanti sepertiga akhir malam, sekalian tahajud jam 2:30, jam 3 gitu. Menurut mazhab Hambali tidak sah itu. Menurut mayoritas ulama makruh syadidah. Menurut mayoritas ulama, ya, makruhnya makruh syadid itu, ya, sangat makruh. Makruh syadidah. Makruh syadid. Sangat makruh. Ya. Kemudian beliau mengatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalatu wa hadhara al-asya fabda'u bil asya
Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, dari Nabi SAW beliau bersabda, idza uqimatis shalah, apabila iqamat telah dikumandangkan, wa hadaral, makan malam sudah dihidangkan, fabda'u bil asya, maka silahkan kalian apa? Makan malam lebih dahulu. Maka silahkan kalian makan malam terlebih dahulu. Wa an Ibnu Umar nahwahu. Hadis ini juga ada diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Wa hadis ini inat ta'am wasyarab idza hadara waqtas shalah quddima 'alaiha ma lam yadik waqtuha fatuqaddam ala ayatiha. Makan malam ya apabila sudah disuguhkan sementara bertepatan dengan apa? Salat iqamat sudah dikumandangkan. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam penjelasannya, selama waktunya tidak mepet, ya, waktu sholatnya itu masih sisa panjang, ya, tidak hampir habis, maka silahkan makan malam terlebih dahulu. Adapun imam rawatib, imam tetap tidak boleh. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka imam wajib untuk segera memimpin sholat, kecuali ada udzur arid, sesekali ada udzur. Tapi kalau khusus udzurnya adalah masalah makanan sudah dihidangkan, tidak berlaku bagi imam. Sebagaimana disebutkan oleh hadis yang lain dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ini berlaku bagi makmum. Yadahu bil hajah. Bahkan beliau mengatakan banyak dari para ulama memberikan keterangan bahwa hadis ini berlaku bagi yang sangat butuh ingin makan. Ya, bagi orang yang apa? Lapar. Bagi orang yang lapar. Bagi orang yang lapar, ya, dia sudah butuh untuk makan, iqamat dikumandangkan. Makanan sudah disuguhkan, makan dulu silahkan. Ya, kalau orang makan sahur, ya, kalau orang makan sahur, ya, hidangan sahurnya baru keluar, ternyata sudah apa? Sudah adzan. Jangankan iqamat, sudah adzan, ya sudah nggak boleh makan. Ya, apalagi sudah iqamat. Jadi ini tadi yang pertama berlaku bagi makmum, yang kedua berlaku bagi makmum yang lapar, yang butuh makan. Ala alla yuj'ala waqtu ta'am huwa waqtu shalah daiman wa 'adat mustamirrah. Dengan syarat juga hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Ya, nah ini yang payah. Ya, jadikan kebiasaan. Begitu adzan segera dia duduk di meja makan, ambil piring, ya kan? Ya, sudah qomat ya ada apa-apa santai. Ya kan disuruh makan dulu. Jadikan itu kebiasaan. Waktunya makan itulah waktu iqamat. Kalau itu tidak boleh, kata beliau. Hikmahnya apa? Hikmahnya inal khusyu' wa tarku syawaghil matlubun fis shalah liyahdhura al-qalbu lil munajat. Hikmahnya adalah untuk menggapai kekhusyuan dalam salat yang itu merupakan ruh daripada salat. Caranya adalah dengan ya free dari segala kesibukan kalau mau salat itu. Ya, kalau ingin salatnya khusyuk, ya hendaknya dia free dari kesibukan sudah. Ya, hadis yang kedua yang tadi sudah kita baca, insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang, karena agak panjang penjelasannya. Ya.
Masuk pembahasan waktu sholat, di mana ada rukhsah, ada keringanan, ya, waktu sholat, ya, keringanan dari mengerjakan sholat di awal waktu, ya, atau mengerjakan sholat bersama jamaah ketika sudah didirikan sholat jamaah itu. Di antara uzurnya adalah apa tadi? Ya, dia lapar, dia makmum, dia lapar sehingga dia butuh makan, kemudian makanan sudah dihidangkan. Ya. Mafhumnya, kalau seorang itu lapar, ya, dia bukan imam, dia makmum, dia lapar, ya, tidak ada orang nyuguhkan makanan ke dia, ya, begitu azan atau iqamat dikumandangkan, nggak boleh dia pergi cari makanan. Nah, saya lapar, saya cari makan dulu, nggak boleh. Ya, mafhumnya kalau makanan itu disuguhkan